Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat sekalian pada channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan serta keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah pada materi pembatal wudhu atau perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu. Baik, untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita baca dan ada sedikit penjelasan yang sangat simpel, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin. Wa yanqudul wudu'a, dan batal wudu al-khariju min ahadis sabilaini, apa yang keluar dari salah satu dua jalan. Al-qubuli, nyatanya kemaluan bagian depan, awid duburi, atau kemaluan bagian belakang, ala makana, dalam bentuk apapun. Jadi yang pertama, perkara yang dapat membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Dalam ilmu fikih biasanya dikenal dengan sabilain atau sabilani, dua jalan atau dua jalur. Maksudnya adalah kubul atau dubur. Apapun bentuknya, baik itu bentuknya sudah pada umumnya atau bentuk yang memang tidak lazim pada umumnya. Seperti kemaluan depan biasanya keluarnya hanya air kencing atau air seni. Apabila keluar cairan lengket, bukan air seni, itu termasuk membatalkan daripada wudhu. Begitu juga kemaluan belakang. Biasanya kemaluan belakang itu mengeluarkan daripada kotoran atau gas. Seandainya dari kemaluan belakang ini keluar telur atau keluar botol misalkan, atau benda padat lainnya yang bukan pada umumnya, itu tetap membatalkan daripada wudhu. Jadi bentuknya apapun yang keluar dari dua jalur tersebut itu dapat membatalkan wudhu. Kemudian wayan kubul wudu'a zawalul akli binaumi. Batal wudhu seseorang dengan sebab apa? Zawalul akli binaumin. Hilangnya akal dengan sebab tidur. Artinya di sini, apabila ada seseorang yang dalam keadaan suci atau dalam keadaan wudhu, wudhunya masih ada, tidak batal. Kemudian ia tertidur. Ketika ia bangun dari tidurnya, maka wudhunya dianggap batal. Wudhunya batal. Jadi, apabila seseorang punya wudhu, kemudian dia tertidur, nah tidur itu dapat membatalkan wudhu. Namun, perlu diperhatikan di sini, sebabnya kenapa tidur itu dapat membatalkan wudhu, sebab ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana artinya adalah mata adalah tali daripada dubur atau pantat, maka barang siapa yang tertidur hendaklah ia berwudu. Atas dasar hadis inilah bahwa siapa orang yang punya wudu kemudian ia tidur, maka batal wudunya. Kemudian al-ghairihi, atau sebab-sebab yang lain sehingga akalnya hilang. Seperti apa? Seperti gila. Gila adalah penyakit yang menghilangkan kesadaran dari hati, tetapi tetap memiliki kekuatan dan dapat bergerak. Ya, walaupun dia gila, jadi otaknya saja yang tertutup atau ada penyakit di dalam otaknya sehingga kesadaran dari hatinya tertutup, tetapi kekuatan berbicara dan bergerak itu masih dia dapatkan.
Kemudian penyebab daripada tidur juga adalah pingsan. Pingsan ini juga dapat membatalkan wudhu. Sebab pingsan adalah penyakit yang menghilangkan kesadaran dari hati dan menyebabkan anggota badan terlulai atau terkulai, lemah, tak berdaya. Kemudian ada juga penyebab daripada batalnya wudhu adalah ayan atau epilepsi. Ayan atau epilepsi adalah penyakit yang menyerupai gila, ya, dan menjadikan penderitanya saat mengalami jatuh tersungkur di tanah. Jadi sama, ayan atau epilepsi ini adalah sebuah penyakit yang dapat menghilangkan akal kita. Kemudian ada juga perkara yang dapat membatalkan wudhu adalah mabuk. Mabuk adalah kemampuan akal yang menurun dan terjadi kekacauan dalam ucapan. Cuma perlu kita ketahui batasan mabuk yang dapat membatalkan wudhu adalah mabuk yang apabila ia diajak bicara tidak nyambung. Ditanya A, dijawabnya B. Jika seandainya ada orang hanya permulaan mabuk dengan ciri-ciri mata merah, akan tetapi jika diajak bicara masih nyambung, jalannya pun masih biasa, tegap, masih normal, tetapi dia sudah mengkonsumsi barang-barang yang bisa menyebabkan mabuk. Artinya baru awal-awal mabuk. Nah, ini tidak membatalkan daripada wudhu. Ya, artinya dia boleh masih dalam keadaan sehat, akalnya belum hilang atau belum tertutup. Illa nauma mumakkinin mak'adatahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang tetap bokongnya atau pantatnya menempel di atas bumi atau dari bumi. Nah, ini adalah pengecualian bagi orang yang tertidur namun posisi tidurnya pantat atau kemaluan belakangnya itu menempel rapat dengan bumi. Seperti contohnya adalah orang yang sedang duduk bersila. Nah, seorang yang duduk bersila, posisi pantatnya itu atau kemaluan belakangnya atau duburnya itu dia melekat dengan bumi, sehingga nggak ada celah bagi angin untuk keluar daripada duburnya. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang mempunyai wudhu, kemudian dia tertidur dengan cara bersila, dengan cara bokongnya itu rapat dengan tanah atau dengan bumi atau dengan bangku atau dengan sesuatu yang rapat di pantatnya, dengan dia cara duduk, maka ketika dia bangun dengan cara tidur seperti itu tidak membatalkan daripada wudhunya. Jadi aman model tidur macam itu. Sebab kenapa? Sebab tadi tidak ada celah bagi udara atau gas keluar dari kemaluan belakangnya atau duburnya. Wa yanqudul wudu'a wallahu a'lam bishawab. Sahabat sekalian, mungkin pada kesempatan video kali ini kita sudahi. Insya Allah kita akan lanjut kepada perkara-perkara yang membatalkan wudhu lainnya di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk bisa istiqomah, bisa berislam dengan baik, menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak uangnya, dan mempunyai sifat dermawan, dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallaha as'alu ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.